Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wulandari. Saya dari program studi akuntansi. NPM saya 122421508. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Statistik Ekonomi. Saya di sini menggunakan judul memahami angka indeks dalam ekonomi secara sederhana. Apa itu angka indeks? Angka indeks adalah angka perbandingan yang digunakan untuk menunjukkan perubahan relatif dari suatu variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Jenis-jenis angka indeks. Pertama, indeks harga menunjukkan perubahan harga barang atau jasa. Yang kedua, indeks kuantitas, perubahan jumlah atau volume barang. Yang ketiga, indeks nilai, perubahan nilai total, yaitu harga dikali jumlah. Di sini ada 4 contoh penerapan. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK, mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa kebutuhan pokok konsumen, digunakan untuk menghitung inflasi. Contohnya, jika IHK naik dari 100 ke 110, berarti terjadi inflasi sebesar 10%. Yang kedua, ada indeks biaya hidup, digunakan untuk membandingkan biaya hidup di kota atau wilayah berbeda. Misalnya, jika indeks biaya hidup di Jakarta itu 130 dan di Yogyakarta itu 100, maka hidup di Jakarta 30% lebih mahal. Yang ketiga, ada indeks harga saham gabungan, yaitu mengukur kinerja keseluruhan pasar saham Indonesia. Jika IHSG naik dari 5.000 ke 6.000, maka indeks naik 20%. Pasar saham cenderung membaik. Yang keempat, ada indeks produksi pertanian atau industri, yaitu mengukur pertumbuhan volume produksi dari waktu ke waktu. Contohnya, indeks produksi padi naik dari 100 ke 115. Produksi meningkat jadi 15%. Fungsi angka indeks. Pertama, mengukur perubahan harga, produksi, atau pendapatan atau waktu. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, digunakan dalam analisis inflasi, biaya hidup, dan tren ekonomi. Di sini ada rumus dasar angka indeks sederhana, yaitu rumusnya indeks sama dengan nilai tahun yang diperbandingkan dibagi tahun dasar dikali 100. Di sini ada contoh soal. Harga beras pada tahun 2020 yaitu 10.000. Pada tahun 2025, 5 tahun mendatang, yaitu 12.500. Cara pengerjaannya adalah harga pada tahun 2025 dibagi harga pada tahun 2020, baru dikalikan 100, yaitu 12.500 dibagi 10.000 dikali 100 sama dengan 125. Angka indeks sebesar 125, berarti telah terjadi kenaikan harga sebesar 25% dibandingkan pada tahun dasar. Kenapa sih harus dikalikan 100? Kenapa tidak dikalikan dengan angka-angka lain? Yuk simak videonya. Di sini kita mengambil contoh dari soal sebelumnya. Kalau kita tidak kalikan 100, maka hasilnya hanya 1,25, yang artinya harga naik 1,25 kali lipat atau 125% dari tahun dasar. Kenapa sih harus dikalikan 100? Karena kita akan mengubahnya ke dalam persentase. Jadi pengali 100 itu hanya untuk mengubah rasio menjadi persen, supaya lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh semua orang. Di sini kalian bisa lihat ada grafik harga barang dan angka indeks pada tahun 2020 sampai 2025, yang harganya awalnya dari 10.000 sampai 12.500. Di sini ada tabel perbandingan harga dan angka indeks. Pada tahun 2020, harganya 10.000, angka indeksnya 100,0. Pada tahun 2021, harganya naik menjadi 10.500. Angka indeksnya adalah 105,0. Pada tahun 2022,
harga naik menjadi 11.000. Angka indeksnya adalah 110,0. Pada tahun 2023, harga tetap sama pada 11.500, angka indeksnya 115,0. Pada tahun 2024, harganya naik menjadi 12.000, angka indeksnya 120,0. Pada tahun 2025, harganya naik menjadi 12.500. Angka indeksnya adalah 125,0. Kesimpulannya adalah yang pertama, angka indeks mempermudah kita melihat perubahan ekonomi dalam bentuk persentase. Yang kedua, sangat penting dalam dunia keuangan, bisnis, dan kebijakan ekonomi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.